Oke, sahabat RCL 95,7 FM, saat ini Mei Junadi dari jam 10 sampai jam 11 siang nanti. Kalau biasanya talk show lintas SKPD itu hadir sejak seminggu sekali, sebulan sekali. Dan kali ini juga tamu spesial kita sudah hadir, ada Dr. Cantik dan juga Dr. Tampan banget pokoknya ya. Mei Junadi hari Kamis 9 Februari 2023, talk show lintas SKPD hadir lagi bersama RSUD Pelabuhan Ratu. Dan narasumber kita sudah hadir hari ini ada Dr. Luhung Budia Ilmiawan. Ini dokter namanya agak susah, ini takut keceletot ya Bu ya. Keceletot, aku salah kan namanya. Betul ya, Dr. Luhung selaku PLT Direktur RSUD Pelabuhan Ratu. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Iya, udah ceria banget sih, mukanya juga udah cerah banget. Ada Dr. Vini kita, Ibu Cantik, dokter spesialis anak. Kenapa kita menghadirkan dokter spesialis anak hari ini? Karena tema kita juga berkaitan dengan anak-anak. Walaupun dalam saya juga bisa jadi ya dokter ya. Tema kita hari ini adalah everything about campak in daily life. Wow, bahasa Inggris. Temanya bahasa Inggris sama RCL ya. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, hari Kamis ya, 9 Februari 2023, sahabat RCL, Mei mau ucapkan dulu selamat luar biasa buat RSUD Pelabuhan Ratu. Karena tahun ini dapat lagi akreditasi paripurna yang ketiga kalinya, sahabat RCL. Pasti bukan perjuangan yang mudah ya. Ya, betul. Itu perjuangan yang memang luar biasa sampai 3 kali gitu kan ya, paripurna. Tapi yang dimaksud paripurna itu memang apa sih dok? Ya, ini sebetulnya akreditasi ini agar semua pelayanan kita itu terstandar ya secara nasional. Artinya kalau misalnya kita sudah mencapai paripurna, berarti pelayanan kita itu sudah terstandar secara nasional. Wah, luar biasa ya. Ya, yang kemarin dinilai dalam akreditasi itu memang apa aja? Itu dari semua aspek ya, dari mulai pelayanan pasiennya, bagaimana sistem informasinya, bagaimana manajerialnya, SDM-nya, semua itu kita diperiksa ya, di asesmen. Dan alhamdulillah kita mencapai nilai di atas 80 dan 90. Luar biasa ya, luar biasa. Berarti ada pembeda ya. Kalau biasanya ada nilai plus, apalagi sampai 80 sampai 90 gitu kan ya. Betul. Berarti ada yang membedakan antara RSUD Pelabuhan Ratu dengan rumah sakit lainnya. Apa sih yang membedakan? Ya, intinya kita berkomitmen ya. Rumah sakit Pelabuhan Ratu di tahun ini dan tahun selanjutnya kita berkomitmen akan menjalankan pelayanan yang bermutu dan juga berlandaskan pasien sentris ya, dan religius ya pasti. Dan kita terus akan melaksanakan continuous improvement ya. Ya, continuous improvement terhadap pelayanan kita. Mungkin masih ada sih yang istilahnya masih di bawah standar, dan kita berkomitmen untuk memperbaiki. Luar biasa. Yang penting selalu diperbaiki setiap tahunnya supaya nanti akreditasinya semakin meningkat. Ya, yang penting bukan akreditasinya sebetulnya. Akreditasi itu hanya di atas kertas, tapi kita akan diuji oleh masyarakat sebetulnya. Ya, paripurna itu hanya mungkin jabatan. Apakah kita boleh menyandang paripurna atau tidak? Tapi nanti diujinya oleh masyarakat. Betul sekali, karena penilaian sesungguhnya itu masyarakat justru. Pelayanan, kalau rumah sakit pasti melayani masyarakat. Betul. Gitu ya. Jadi semoga deh RSUD Pelabuhan Ratu bisa mempertahankan dan memperbaiki pelayanannya. Jadi masyarakat yang datang tuh merasa terlayani. Ya, ya. betul. Kita masuk ke tema hari ini, sahabat RCL, everything about campak in daily. Sebenarnya campak itu apa sih? Boleh dokter Luhung dijelaskan, campak itu apa ini? Iya, yang pasti campak ini adalah penyakit yang bersifat akut ya, dan dia sebetulnya dari saluran nafas. Ya, saluran nafas. Dan virusnya ini termasuk virus paramyxovirus ya, dan termasuk dari virusnya morbillivirus. Kalau saya mungkin karena memang spesialisasi saya di bidang patologi klinik, jadi mungkin saya lihat virusnya ya. Ini hampir sama dengan virusnya si COVID, ya, dia single stranded virus RNA. Ya, artinya mungkin akan mudah juga berubah. Yang sekarang kita belum ketahui virus yang sekarang ada di Indonesia seperti apa, masih dalam tahap
Tapi yang pasti kalau kita sudah terkena campak atau telah diberikan imunisasi campak, itu akan memberikan kekebalan yang long lasting, sampai jangka panjang, hampir seumur hidup. Gitu. Penyebabnya memang apa? Virus, ya betul, virus. Datangnya dari mana sih virusnya? Dia sebetulnya human, bukan zoonosis seperti halnya COVID. Jadi penularannya adalah antara orang ke orang. Oh, dari orang, bukan binatang ke manusia gitu kan ya? Bukan. Dan yang harus kita ingat, dia airborne. Airborne itu jadi mempunyai diameter yang di bawah 5 mikrometer ya. Seperti halnya ini. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam satu ruangan, ada orang yang bersin, batuk gitu ya. Karena kan campak itu katanya 3C ya, dok ya. Ya, korizan, cough, dan konjungtivitis, itu batuk. Ketika dia batuk, dia akan menyebar di seluruh ruangan selama 2 jam. 2 jam. Nah, akan ada di dalam ruangan yang tertutup dan pasti orang di dalam ruangan itu akan terkena. Masih pasti. Iya. Hampir 100%. Hampir 100% terkecuali dia punya imunitas di dalam tubuh. Gitu. Betul. Berarti tadi 3 tuh batuk. Batuk, konjungtivitis itu adalah mata merah. Ya. Ya. Belekan. Oh, ya. iya. Dan koriza biasanya ada ruang-ruang. Oh, ada ruang. Itu tanda-tandanya. Berarti gejalanya berarti 3C itu. 3C itu ya. Oh, berarti kalau dilihat dari gejalanya sebenarnya bukan gejala yang berat sebenarnya ya. Penyakit yang ringan gitu kan ya. Tapi kalau keserangan terhadap anak-anak rentan kah atau seperti apa? Ya, sebetulnya kalau disebut rentan itu akan rentan untuk anak-anak yang belum divaksinasi. Tadi yang sudah saya sampaikan, bila anak yang di atas 12 bulan belum vaksinasi MMR ya, atau vaksinasi campak ini akan mudah sekali terserang. Gitu, dan mungkin akan menjadi berat juga, karena kan bisa menjadi berat ya pakai yang bisa menyebabkan otitis media, bahkan encephalitis ya, ada peradangan pada otak. Sampai separah itu. Ya. Kalau tidak diobati. Kalau belum divaksinasi. Oh, belum divaksinasi. Nah, berarti itu. tindak pencegahan itu imunisasi. Imunisasi. Kalau untuk pengobatannya dok. Berarti kan kalau ada tindakan berarti kalau udah terjadi ada pengobatan gitu ya. Kalau itu lebih baik yang sebelah ini nih, sebelahnya. Kayaknya ya. dokter Kandi ini udah lama dengan saya kan ngomong gitu ya. Dokter Vindi, seberapa rentan memang anak? Tapi kalau dokter Vindi tadi udah jelasin ya, sebenarnya rentan banget kalau anaknya belum diimunisasi gitu kan ya. Memang yang kalau belum diimunisasi yang terjadi seperti apa sih? Ya, jadi kalau belum diimunisasi kan jadi belum terbentuk antibodi ya. Jadi secara alami sebenarnya setiap bayi sampai umur 9 bulan dia sudah memiliki antibodi dari ibunya. Dia mendapat di keturunan. Jadi orang dewasa kan biasanya memang sudah harusnya gitu ya, orang dewasa itu sudah kebal terhadap morbidity terhadap campak, karena mereka kalau tidak waktu kecilnya pernah menderita campak atau pernah diimunisasi, maka dia pasti punya imunitas itu. Nah, pada ibu-ibu itu akan diturunkan melalui plasenta pada anaknya, diberikan ya dalam darah itu ada dan itu antibodi itu akan bertahan sampai usia rata-rata 9 bulan. Oleh karena itu program imunisasi campak pertama itu di usia 9 bulan kan, di usia situ sudah tidak ada mungkin kadar antibodinya. Jadi seperti itu. Jadi memang imunisasinya pencegahan dengan imunisasi itu. Memang sebaiknya ini ada pengulangan nanti di usia di atas 2 tahun ya, 5 tahun dengan MMR itu ya, measles dan rubella itu. Nah, itu adalah harus di booster itu. Jadi harusnya 2 kali mendapat imunisasi campaknya sekarang. Bukan sekali berarti. Bukan sebenarnya. Nah, itu dia, masyarakat itu hanya tahu imunisasi dasar karena itu yang diwajibkan oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah gitu ya, di posyandu di puskesmas secara gratis. Jadi mereka berpikir kalau sudah sampai usia 9 bulan sudah selesai lengkap imunisasinya. Iya, padahal enggak. Yang disebut imunisasi lengkap itu adalah kalau misalnya dia melengkapi semua sampai boosternya, dan biasanya nggak dibaca tuh jadwal imunisasi setelah 9 bulan oleh orang tua. Jadi mereka bisa nggak kembali untuk imunisasi karena merasa sudah lengkap gitu. Gitu ya. Ada pencegahan berarti
ada pengobatan untuk kasus yang sudah terjadi. Iya, betul. Pengobatannya seperti apa, dokter? Ya, kalau pengobatan ini kan seperti gini, campak ini sebenarnya termasuk penyakit self-limiting disease kita sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau dia ringan, nggak perlu diobatin apa-apa pun dia akan sembuh dengan sendirinya. Ya, daya tahan tubuhnya bagus, ya, dia ringan, menderita campaknya tanpa diapa-apain, artinya tidak ada pengobatan-pengobatan khusus, dia bisa sembuh dengan sendirinya. Cuma ini yang memang harus kita waspadainya ini karena dia sering menyebabkan berat pada anak-anak terutama di bawah 5 tahun, lebih utama lagi di bawah 2 tahun, apalagi anak-anak yang tidak diimunisasi gitu. Nah, dan kita tahu semasa pandemi ini kan hampir berhenti ya, bisa dibilang hampir berhenti 100% itu program imunisasi. Jadi anak-anak yang usianya sekarang 2 tahun itu bisa hampir dikatakan mereka nggak ada yang diimunisasi campak mungkin gitu ya. Atau anak-anak yang sekarang umur 3 tahun lah ya, itu mungkin mereka nggak ada yang diimunisasi campak gitu. Jadi dan itu memang sudah kita perkirakan sih saat masa pandemi ini pasti penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi, program imunisasi selama ini pasti bakalan break out nih gini. Jadi pasti bakal jadi KLB nih setelah pandemi berakhir ya. Itu memang benar. Ya campak sama cacar mulai, difteri mulai, jadi dan burung kepermuan juga itu juga kita begitu selesai pandemi anak-anak kemudian keluar rumah sudah bebas bermain, itu langsung kita dihujani oleh pasien-pasien dengan pneumonia. Jadi karena mungkin 2 tahun ke belakang fokusnya ke COVID gitu kan ya. Jadi orang tua tuh lupa anak-anak itu harus divaksin, bukan dikurung di rumah aja harusnya gitu. Ya. Jadi orang tua lupa menghitung karena terlalu fokus sama COVID itu ya. Betul. Tapi dok, campak ini memang hanya menyerang anak-anak atau dewasa pun bisa aja terjadi? Terserang. Anak-anak sih ya, karena memang itu tadi, karena biasanya ya dewasa itu udah nggak terserang lagi karena saat anak dia sudah mengalami campak atau sudah menerima imunisasi ya, jadi ya nggak udah imunitas jadi nggak akan terserang lagi. Karena gitu. udah kuat tubuhnya. Iya. Ya, kan udah cuma yang hati-hatinya adalah dia mungkin bisa menjadi penular gitu. Jadi karena kan itu lewat saluran nafas. Jadi bisa saja dia ada di saluran nafas dia dan itu dia kontak dengan anak-anak seperti kita nih tenaga medis saya misalnya itu makanya harus pakai masker, hati-hati. Jadi pulang ke rumah tuh ya harus bebersih gitu ya untuk tidak menularkan ke lingkungan masyarakat lainnya gitu. Untuk pengobatan sendiri tadi selain self-limiting disease itu sebenarnya kalau ringan ya. Nah, ini kalau yang jadi masalah kalau berat. Makanya mengapa angka kematian campak juga sangat tinggi dan memang menjadi program wajib nasional itu karena memang angka kematiannya yang cukup tinggi. Nah, kalau sudah komplikasi ini yang repot ya. Jadi sebenarnya kalau pengobatan di rumah itu cukup hanya dengan pemberian obat antipiretik ya, anti demam itu kalaupun anak merasa tidak nyaman dengan demamnya gitu. Jadi tidak semua demam itu harus diobatin gitu juga nggak juga. Ya, kemudian yang paling suka bikin orang tua rusuh ya, jangan khawatir, ketakutan gitu adalah kan demam dan batuknya gitu ya. Nah, karena memang infeksi saluran nafas akut utamanya dia yang bersifat sistemik gitu. Jadi memang sebenarnya infeksi saluran nafas akut hanya di saluran nafas sebenarnya, tapi respon tubuhnya bila sistemik dan kemudian juga bisa menjadi komplikasi yang kemana-mana akhirnya ya. Jadi gejala berat. Ya, jadi yang akhirnya pengobatannya sebenarnya pada pengobatan komplikasinya. Kalau pengobatan gejala yang ringannya sih sebenarnya itu tadi hanya antipiretik, cukup cairan, supaya tidak dehidrasi. Batuknya juga batuk pun sebenarnya secara umum juga tidak perlu diberi obat batuk apa-apa gitu ya, selama tidak menimbulkan pneumonia tadi, tidak menimbulkan sesak napas. Cuma sesak napas buat orang tua itu klasifikasinya beda nih ya. Ada yang ringan, kalau, ada yang berat. Ya, kalau misalnya dari kedokteran kan kita punya kriteria yang disebut sesak napas itu ada, yaitu napas cepat, frekuensi lebih dari sesuai usianya ya. Jadi kalau anak di bawah 1 tahun itu kan normalnya kan 30 kali per menit ya. Bayi baru lahir sampai usia 1 bulan 60 kali per menit. Kan memang ada tuh hitungan-hitungannya. Nah, jadi kalau lebih dari itu kemudian disertai dengan tarikan dinding dada, itu disebut sesak napas. Jadi tarikan dinding dada itu kalau misalnya kita secara orang awam lihat ini anak tidur tapi napasnya kok berat, ngos-ngosan gitu. Nah, itu adalah sesak napas. Nah, tapi kalau orang tua hidung mampet aja dia bilang sesak napas gitu. Padahal belum. Kadang orang tua agak lupa. Iya. Itu kan pekerjaan orang tua. Cuma memang harus kita khawatirkan ini adalah orang tua memang perlu tahu, perlu diedukasi batasan mana sih mereka harus khawatir,
batasan mana mereka harus segera bawa ke dokter, harus segera diberi obat. Nah, betul. Batasan mana cukup observasi di rumah dan tidak perlu memberi obat yang berlebihan. Nah, betul. Karena mungkin efek-efek juga, makanya kemarin ada obat sirup menyebabkan gagal ginjal gitu ya. Mungkin ini karena memang pola kita di Indonesia ini, orang tua itu memang sangat berlebihan memberi obat, terutama obat panas itu, obat batuk pilek panas itu. Yang obat-obat yang sebenarnya nggak perlu diberikan, tapi kayaknya anget ya. Mungkin suhunya sama 37 padahal belum kriteria diberi obat panas, kasih dikit. Tapi ini kepalanya panas, anaknya aktif, tapi kepalanya panas gitu ya. Langsung dikasih. Jadi seperti itu yang harus hati-hati dari orang tua. Jadi pengobatannya intinya sebenarnya tidak perlu yang macam-macam kalau ringan. Nah, itu tapi segera dibawa ke rumah sakit kalau berat. Berarti gejala beratnya yang jelas muncul itu sesak nafas ya, dokter ya? Ya, yang pertama adalah paling sering memang pneumonia ya, sesak napas. Yang kedua adalah diare yang hebat ya. Kalau diarenya sampai menyebabkan, diare kan juga sebenarnya nggak perlu dirawat sebenarnya ya. Kalau tidak menyebabkan dehidrasi. Ya, tapi jadi kalau sampai dehidrasi ya harus dirawat ya. Betul. Kemudian ya tadi yang jarang sih itu adalah encephalitis, itu jarang sekali sih kasusnya ya, paling 1 di antara 1000. Encephalitis itu apa? Infeksi radang otak. Radang otak itu. Dan ada sih infeksi yang jarak panjang juga, Dokter Luhung, yang mungkin akan muncul nanti setelah beberapa tahun, itu yang panencefalitis post morbili itu ada, tapi itu jarang sekali kasusnya. Sekali. Berarti memang hanya dari sekian segelintir orang aja berarti hitungannya. Iya. Memang dari beberapa ribu orang anak kena campak, mungkin baru nanti beberapa tahun kemudian ada itu. Tapi kalau masalah campak ini kalau dilihat dari gejala ringan, Dokter Vini juga tadi bilang nggak perlu diobati sebenarnya. Tapi kalau misalkan didiemin pun akan sembuh dengan sendirinya. Sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Namun tidak semua anak campak harus dirawat gitu. Itu yang kita yang berusaha edukasi sama keluarga itu, karena banyak yang sebenarnya tuh harusnya dia tuh ringan ya, gitu ya, ringan. Tapi kan pada takut nih dibawa ke UGD, dia buru-buru panasnya apalagi panasnya udah 4 hari nih nggak turun-turun gitu. Nah, padahal panas campak itu memang lama. Memang lama, pasti lebih dari seminggu. Dan orang tua itu ini udah dirawat di rumah sakit pun gitu ya, udah diinfus kok panasnya nggak turun-turun. Karena memang panas campak itu baru turun setelah 3-4 hari ruamnya, merah-merahnya itu di kulit keluar. Nah, jadi orang tua kan memang penyakitnya nggak sabar ya. Nah, jadi itu, iya, jadi suka ini nggak turunnya, nggak protesnya tuh, kok nggak turun-turun, padahal udah dirawat, udah diinfus. Ya kita memang mengedukasi, memang panasnya campak itu mau dikasih obat apapun, udah kontrak dia sama dunia gitu ya, bahwa dia akan turun panasnya 3-4 hari setelah ruam muncul. Sementara ruam itu akan muncul 2-4 hari setelah demam mulai. Jadi kebayang kan? Betul. Nih 4 hari, nih kalau dia dapat yang maksimalnya nih ya, demam 4 hari baru muncul ruam. Terus ruamnya baru terus masih kan tadi ruam panas baru hilang setelah 4 hari ruam. Udah 4 hari demam baru muncul ruam. Mesti nambah lagi. Demamnya masih akan nambah lagi sampai ruamnya hilang itu 4 hari. Jadi total aja udah 8 hari tuh bakalan. Gitu. Orang tua pasti makin khawatir. Ya, padahal nggak perlu ini ya, nggak perlu sampai mikir jauh. Jadi beban hidup. Jangan dijadikan sampai beban hidup yang ini, karena orang tua akhirnya memang karena khawatir, stres ya, yang namanya capek jagain anak, akhirnya juga ikut sakit orang tuanya gitu. Betul. Terus yang kedua adalah yang paling memang dikomplain orang tua adalah batuknya yang lama gitu. Memang batuknya memang pasti lama gitu ya. Batuk common cold aja yang kita sebut batuk pilek ISPA gitu ya, yang kita sebut common cold, yang orang bilangnya flu tapi sebenarnya common cold ya. Common cold itu kan normal aja 2 minggu 3 minggu tuh. Nah, pada campak itu ya sekitar itu, bahkan bisa lebih lama, apalagi kalau setelah kena pneumonianya. Kalau sampai komplikasi pneumonianya itu bisa sampai sebulan batuknya. Memang lama, memang begitu kan, memang anak membutuhkan waktu lebih lama untuk menyembuhkan dirinya kan. Kita aja dewasa kena common cold aja kita 2 minggu loh batuk baru sembuh gitu ya. Nah itu yang orang tua menuntut anak tuh harus cepat sembuh, agak-agak susah ini mengedukasi orang tuanya tuh. Betul. Dan memang kalau nyembuhin penyakit tuh nggak kayak beli tempe ya, beli langsung kasih, enggak. Ada prosesnya, ada prosesnya gitu kan, ya. Tapi tadi Dokter Vini juga bilang ada ruam, campak tuh ada ruam. Ya, ada. Yang membedakan campak sama DBD itu apa? Karena DBD juga ada ruam kan ya? Iya, beda. Ya memang ini memang perlu matanya profesional ya, orang medis. Jadi kalau buat orang tua semua merah sama aja gitu ya. Bisa dibilang cacar, campak, tapi buat kita beda nih ya. Nah, kalau untuk yang campak ini
mungkin agak mirip-miripnya dengan kaligata, tapi beda. Kalau kaligata besar-besar nih, kalau campak itu agak lebih kecil-kecil. Dengan demam berdarah beda lagi. Kalau ruamnya dalam demam berdarah itu kita nyebutnya petekie gitu. Jadi kalau petekie itu kalau kita pencet ya si merahnya itu dia nggak hilang, tetap kelihatan. Kulitnya itu kalau kita pencet tetap kelihatan. Tapi kalau pada campak itu makulopapular itu. Jadi kemerahan yang agak membesar gitu ya. Kalau demam berdarah kan dia titik-titik ya. Kalau kayak titik-titik lah ya, titik kayak bekas pulpen di titik-titik ya. Tapi kalau campak itu dia agak melebar kayak bekas digigit nyamuk. Iya. Dia seperti kayak bekas digigit nyamuk. Cuma kalau bekas digigit nyamuk itu kan kalau kita pegang-pegang kayak ada keras-keras dikit gitu ya. Jadi ada padat-padat dikit gitu. Ini enggak. Tapi bersifatnya seluruh tubuh nih. Kalau misalnya sama-sama seluruh tubuh sih ya demam berdarah itu, tapi itu tadi bedanya. Kalau demam berdarah lebih berupa titik-titik. Kalau misalnya campak itu seperti kayak habis gigitan nyamuk, dia agak meluas-luas, menyebar di seluruh tubuh mulai dari kepala makin ke bawah. Nah, terus kemudian khasnya ini adalah kalau penyembuhan dia menyebabkan kehitaman. Jadi gimana, jadi hitam kulit? Jadi hitam kulitnya tuh jadi seperti bercak-bercak hitam. Bercak-bercak hitam. Itu khasnya campak dan tidak disebabkan oleh yang lain. Oh, itu khasnya ya. Kalau demam berdarah disebabkan itu. Kalau yang hitam ini, yang hitam-hitam bukan berarti campak kan? Enggak, Kayaknya ini dicampakan. hitamnya hitam manis ini. Dicampakan kayaknya kalau yang ini ya. Jadi bercak-bercak merah itu. Jadi di bekas ruam-ruamnya itu akan memudar, membentuk kehitaman-kehitaman yang nanti hilangnya cukup lama. Oh, lama juga. Iya, cukup lama. Bisa kadang-kadang mungkin berapa berbulan-bulan ya baru benar-benar hilang. Kadang ada bekas-bekasnya masih bisa kita lihat. Berarti kalau penyakit campak ini memang butuh waktu yang lama gitu kan untuk pengobatannya. Menghilangkan jejaknya pun butuh waktu yang lama gitu kan ya. Lama. Tapi Dokter Luhung, kalau si anak terkena virusnya ini cepat kah? Dan kapan si anak bisa terserang virus RNA tadi ya? Virusnya RNA kan ya? Ya, dari teori ya. Jadi penularan dari virus campak ini 4 hari sebelum terjadinya keluar ruam-ruam dan 4 hari setelah keluar ruam-ruam. Itu masa untuk jadinya transmisi dari si campak itu ke orang lain. Oh, jadi gitu. bukan waktu terkena virusnya langsung menularkan enggak ya? Nah, itu kan ada gejala prodromal ya. Prodromal itu demam, itu enggak. Bisa 10 hari, prodromal 11 sampai 12 hari. Nanti ketika 4 hari sebelum keluar ruam-ruam, itulah nanti dia akan menularkan ke orang lain. Oh, justru sebelum keluar merah ini. Iya. Posisi rawan menularkannya. Iya. Gitu. Oh, senang jalan-jalan Iya. ya. Ya, saya terus menambahkan sebetulnya dewasa juga bisa terkena ya. Jadi ini di tahun 2019 saya baca di CDC memang di Amerika Serikat juga ada wabah sebetulnya di campak ini. Karena memang waktu itu juga sama kita mulai adanya COVID ya. Nah, di situ dan terutama untuk orang dewasa yang imunosupresif ya, ada ya daya tahan tubuhnya lemah, orang yang punya HIV, TBC, DM dan belum pernah di kanker, belum pernah di imunisasi. Jadi lebih berat kalau memang ada penyakit beratnya. Jadi memperkosa sana gitu ya istilahnya ya. Betul. Betul. Nah, betul. Berarti bisa dibilang ringan tapi enggak ringan juga sebenarnya campak tuh ya. Jadi betul. Memang butuh penanganan dokter yang memang speknya di situ gitu kan ya. Sahabat RCL, nanti kita bakal bahas lagi mengenai campak ini karena tadi Mei bilang dokter Lung juga bilang ada kasus wabah gitu kan. Kalau wabah berarti kasusnya nggak sedikit kan dokter ya. Berarti menarik sebenarnya campak ini karena bisa dibilang ringan bisa juga enggak. Jangan kemana-mana, tetap di 95,7 kami ada bersama Anda. Ya, sahabat RCL ya. Dengan narasumber kita ada Dokter Luhung Budia Ilmiawan. Dokter namanya ganteng banget lah kayak orangnya ya. Dan juga ada narasumber kedua kita ini dokter spesialis anak, ada Dokter Vindi Ruslianti. Ini juga cantik, gak kalah cantiknya ya. Dokter Luhung selaku PLT Direktur RSUD Palabuhan Ratu. Tema kita hari ini adalah Everything About Campak in Daily Life. Berarti semuanya tentang campak. Campak ini memang, Dokter Luhung, campak ini memang setiap harinya ada aja kasusnya atau seperti apa angka kasus campak pada anak ini? Ya, pada saat ini ya, dari mulai Desember ya, November, Desember ini
ada peningkatan kasus untuk campak ini. Jadi diperkirakan minimal 10 pasien setiap hari, maksimalnya bisa sampai 30 pasien. Gitu. Tapi saya rasa dari Kemenkes pun dari Dinas Provinsi Jawa Barat di daerah lain pun sama. Sama, berarti memang ini rata ya seluruh Indonesia gitu. Iya, betul. Seluruh Indonesia. Berarti ada penambahan kasus setiap harinya. Yang datang ke rumah sakit itu rata-rata memang gejalanya ringan kah? Atau mungkin kayak Dr. Vindi tadi bilang, mungkin karena orang tuanya aja yang mungkin khawatir berlebihan, jadi dikit-dikit datang ke rumah sakit, atau seperti apa? Ya, kalau dari gejala sih rata-rata adalah ringan. Ya, jadi artinya memang hanya kekhawatiran dari orang tua ya. Kalau anak kan demam dikit rewel gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin 3 hari 4 hari juga sudah bisa pulang kalau di kami itu. Nah, kalau kasus untuk yang dirawat tuh gejala seperti apa, dokter? Yang pasti kalau memang sudah mencapai adanya tadi ya, ada gejala komplikasi, sesak ya, ada ada pneumonia ya. Kemudian juga kalau udah mencapai ya amit-amit sih, Anda encephalitis amit-amit sih gitu. Ya, gitu. Kalau untuk gejala berat memang langsung begitu datang ke rumah sakit memang gejalanya tuh udah muncul berat, atau dari ringan dulu justru gejala berat tuh muncul saat dirawat? Nah, Mangga, ini mungkin yang lebih banyaknya ini di Dr. Vindinya gitu ya. Mangga. Ya, terima kasih Dr. Luhung. Ya, kalau untuk gejalanya datang sih memang kebanyakan ringan sebenarnya. Tapi bagaimana, apakah langsung, ya ada yang langsung datang sudah gejalanya berat, itu tadi terutama anak-anak di bawah 2 tahun ya gitu. Tapi banyak juga sih yang masih ringan gitu. Jadi ada yang datang dengan ringan, ada yang dalam pemantauan kita awalnya ringan kok berkembang jadi berat gitu juga ada. Jadi memang kalau misalnya terutama pada anak-anak di bawah 2 tahun yang kita perkirakan nih kayaknya bakal berat walaupun ringan akan kita rawat gitu. Cuma pada anak-anak yang besar gitu ya, terutama kalau belakang ini kapasitas kita benar-benar full banget ya gitu. Jadi kalau misalnya anak yang sudah di atas 5 tahun dengan kondisinya juga kelihatannya tidak akan masih aman lah, ringan. Kalau orang tuanya percaya diri untuk dirawat di rumah, sebenarnya kita sarankan di rumah saja lebih baik, karena kita tentu saja mengkhawatirkan juga adanya infeksi nosokomial, infeksi kuman-kuman rumah sakit gitu. Nanti yang harusnya ringan jadi berat gara-gara karena tertular oleh yang lain gitu. Oh iya, betul. Tapi Dr. Vindi tadi juga udah bilang kan ada anak kecil, ada anak besar. Memang campak ini rentan usia berapa anak-anak? Ya, ini memang sampai bisa usia SD sekitar kelas 3 SD ya. Kelas 3 sampai 3 SD bisa. Iya, di bawah-bawah 3 SD ini ada kita beberapa pasien yang antara kelas 1 sampai kelas 3 SD. Betul. Tapi menyerang utamanya memang di bawah 5 tahun. Oh, di bawah 5 tahun. Berarti memang anak-anak usia balita di bawah yang utamanya. 5 tahun gitu kan ya. Tapi bukan berarti orang tua harus khawatir kan ya. Panas dikit datang ke rumah sakit. Apalagi kalau panasnya 3 hari nggak turun-turun gitu kan ya. Ada tindakan yang bisa dilakukan orang tua di rumah nggak sih sebenarnya, dokter? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk 3 hari pertama secara umum apapun penyebab demam itu sebaiknya kita sarankan untuk diobservasi di rumah bila keadaan anaknya juga secara umum aktif, anaknya masih aktif, karena ada kan anak-anak yang juga demam 40 derajat tapi masih bisa lari-larian gitu. Nah, jadi seringkali memang saya edukasi orang tua bahwa bukan seberapa tinggi demamnya yang harus dikhawatirkan, tapi gimana kondisi anaknya secara keseluruhan. Jadi kalau anaknya masih aktif nggak usah takut. Kebetulan kan anak orang tua paling takut dengan kejang gitu ya. Tidak semua anak demam akan menjadi kejang. Kalau dia nggak punya bakat, dia nggak akan kejang, gitu ya. Nah, jadi kalau gimana sih secara umum kalau anak nih mulai demam, kan gejala utama yang akan lihat pertama-tama itu kan adalah demam, batuk pilek, dan konjungtivitis tadi ya, 3C tadi gitu. Nah, jadi cukup diobservasi 3 hari dulu di rumah kalau anaknya masih aktif. Boleh diberikan obat penurun panas bila anaknya jadi tidak nyaman, malas minum, sulit untuk istirahat, tidak bisa tidur ya, terbangun-bangun terus gitu. Atau pada anak-anak yang memang mempunyai riwayat kejang demam, itu boleh diberi obat penurun panas. Tapi kalau anak-anak yang aktif tidak diberikan penurun panas itu juga tidak apa-apa sebenarnya. Kalaupun mau diberikan, saran kita suhu
di atas 38,5 derajat. Jadi memang sebaiknya sih orang tua itu punya termometer di rumah. Betul. Bukan dengan tangan meter ya. Gini, karena panas ya, iya, gitu karena kan? Nggak gitu karena ya? orang tua itu kan juga orang tua kan juga suhunya berubah-ubah ya. Iya, Tangan iya. kita itu kita keringatan, kita habis dari luar kena angin, kita di ruang ber-AC, kita dari kamar mandi, kan suhu kita akan lebih dingin. Terus kita megang anak kita yang sebenarnya sih suhunya normal-normal aja Iya, nih betul, gitu. betul. Anget, langsung deh main kasih obat panas Ya, gitu. Jadi itu yang jadi pengobatan di rumah itu boleh berikan obat panas dengan kriteria tadi. Kemudian cukup cairan. Jadi anak-anak kalau udah demam itu yuk diajak sering minum. Nggak harus langsung sekali minum 1 gelas ya, nggak mungkin juga ya anak-anak. Paling nggak setiap setengah jam, Dek minum yuk Dek, setengah jam, seteguk 2 teguk. Setiap 15 menit minum seteguk 2 teguk lagi gitu. Jadi dicicil gitu minumnya. Itu sih sebenarnya yang paling tidak bisa pengobatan di rumah dulu dengan diobservasi selama 3 hari. Betul. Yang pasti jangan mendiagnosa sendiri. Jangan ngerasa anaknya udah 3 ke belakang, ciri-cirinya sama nih. Terus anak yang keempat, jangan-jangan penyakitnya yang sama. Belum tentu padahal dokter ya. Belum tentu. Dengan ciri-ciri yang sama, itu penyakitnya juga sama. Iya, gitu belum tentu kan, karena demam, batuk, pilek itu bisa segala macam penyakit. Betul, umum banget gejala umum. Gejala gitu umum. Kan, ya. Nah, kalau untuk itu bisa ditangani di rumah. Kalau di rumah ternyata nggak turun-turun, ada nggak sih gejala tertentu yang memang ternyata ini udah membahayakan, perlu dibawa ke rumah sakit anaknya? Ada gejala tertentu? Ya, gejalanya itu tadi kalau misalnya anak sulit untuk minum. Diajak minum kok susah gitu ya, nggak mau minum, jadi lemas ya, anaknya lemas. Kemudian kok tidur aja susah dibangunin ya. Jadi gejala-gejala gawat darurat secara umum itu adalah yang pertama anak tidak mau minum. Ya, menolak minum, tidak bisa minum. Yang kedua sesak napas. Sesak napas itu kriterianya tadi. Ada napas cepat disertai tarikan dinding dada. Bukan napas cepat doang nih. Karena kalau demam aja bisa bikin napas cepat. Tapi dia tidak menyebabkan tarikan dinding dada. Nah, jadi kalau sesak napas itu adalah napas cepat disertai tarikan dinding dada. Tarikan dada itu jadi kita bisa ngelihat tuh nanti kalau anak napas itu ngedekok, kita bilangnya ngedekok sela-sela iganya. Atau di bawah rusuk. Di bawah rusuk paling bawah itu kita akan melihat ada dekokan gitu. Jadi ibaratnya kayak ini. Ikan hidup diangkat dari air. Nah, mengap-mengap begitu. Nah, seperti itu. Atau ya napas ngos-ngosan. Kita akan ngelihatnya napasnya kok ngos-ngosan ya. Kan dia dari tadi tidur padahal gitu. Ya tadi cuping hidung itu udah yang lebih napasnya udah pasti udah berat itu seseknya kalau udah sampai cuping hidungnya bergerak gitu. Jadi yang awal-awal itu bisa dilihat dari tarikan dinding dada itu. Terus tadi secara umum ya sulit minum, sesak napas, adanya kejang, tidur yang sulit dibangunkan. Kalau tidurnya Dek bangun, ayo duduk, bisa dia nurut langsung, itu tidak termasuk yang sulit dibangunkan. Yang sulit dibangunkan adalah Dek, melek sebentar, nih minum, nyedot sedikit, atau dia nggak mau, dia nolak, tidur lagi. Jadi nggak pernah benar-benar bangun untuk bisa duduk. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Lemah atau gimana? Posisinya memang si anak tuh nggak mau bangun karena ngerasa badannya nggak enak. Itu bisa karena dia memang merasa badannya nggak enak, lemas, atau terjadi syok. Ya itu secara shock gimana? Karena badannya nggak enak tadi nggak shock itu maksud shock itu bukan shock secara bahasa umum ya, shock dalam kedokteran. Shock dalam kedokteran adalah gagalnya sirkulasi aliran darah. Iya. Jadi untuk mencapai organ-organ vital, otak terutama ginjal, nah itu jadi nggak ada respon si badannya. Makanya sehingga dia sulit dibangunkan karena aliran oksigen ke otaknya juga berkurang. Jadi kesadarannya juga dia sulit gitu. Nah kalau untuk kasus anak-anak ini ada dampak yang bakal dialami si anak gak sih kalau misalkan nggak cepet-cepet diobatin? Mungkin ada juga ya orang tua yang ngerasa ini masih bisa ditangani, ternyata si anak tuh karena kan anak tuh kadang beda-beda juga ya kasus gejala yang ada yang mau ngomong, ada yang tadi cuma diem doang gitu kan, tapi tahu-tahu dia sesak nafas gitu kan. Ada dampak yang memang mungkin berat atau ringan gak sih yang bakal dialami si anak? Sebenarnya kalau terima komplikasi aja ya, kalau ada komplikasi aja nih. Kalau komplikasinya berat, ya memang dampaknya bisa kalau nggak kumannya juga terlalu ganas, daya tahan tubuh terlalu rendah gitu ya, atau datang terlambat nih, udah sesak napasnya udah dari kemarin gitu ya, udah 2 hari yang lalu. Seringkali itu anak udah dalam keadaan shock tadi, udah nggak sadar, napasnya udah kita sebut udah ini mah udah gagal sirkulasi, udah gagal napas, gagal
neurologis kita sebut, kalau ada penurunan kesadaran juga ya, ada kejang. Nah, itu udah berat banget tuh. kita udah ini masuk ICU nih kalau kayak gini nih gitu. Berarti memang tindakannya lebih lanjut. Gitu tapi kalau misalnya dia berhasil sembuh ya, itu insya Allah sembuhnya sembuh sempurna. Insya Allah sembuh sempurna ya, kalau nggak ada kompleks yang berat tadi ya gitu ya. Terus kecuali tadi itu yang ada efek jangka panjang terjadi panencefalopati itu ya. Jadi tapi itu kita nggak bisa prediksi anak mana yang bisa mengalami itu, nggak bisa. Nggak bisa dilihat dari fisik anaknya. Nggak bisa kita duga nih siapa yang akan mengalami itu, nggak ada, nggak bisa. Emang nggak langsung? Nggak langsung, itu bisa setelah bertahun-tahun. Oh, justru munculnya setelah bertahun-tahun. Nah, kalau campak ini memang terjadi ke anak tuh seumur sekali. Maksudnya dalam hidupnya dia itu hanya terjadi sekali atau kayak flu, bisa berulang-ulang atau seperti apa? Seharusnya sih cukup sekali saja. Kayak seperti tadi, gitu ya? Seperti yang disebut Dokter Lung tadi, karena sebenarnya membentuk antibodi yang bertahan cukup lama, long lifetime gitu. Sebenarnya sampai kita dewasa, sampai kita ibu-ibu bisa menurunkan itu ke anak-anaknya. Karena memang sebenarnya juga pasti kita ini juga kontak ya sama virus campak selama ini nih sebenarnya. Kayak saya ini kan setiap anak ngerawat anak campak itu sampai 20-30 gitu ya. Jadi otomatis saya seperti mendapat booster sebenarnya. Jadi jadi orang tua yang anaknya campak juga otomatis dia kayak di booster gitu. Jadi imunisasi alami gitu. Jadi pasti masukkan tuh kita kuman itu, tapi kita sistem antibodi, pembentuk antibodi itu kan dia akan kalau kena lagi naik lagi tuh antibodinya. Naik lagi gitu. Oh gitu ya, sistematikanya justru makin kuat justru badannya. Iya, gitu jadi ya. gitu. Makanya bisa long lifetime itu juga karena itu juga ya. Karena ada sistem pengenal. Ya, dan kalau antibody itu ada yang namanya T helper, dia jadi ketika ada antigen ya, termasuknya adalah virus, bakteri dan sebagainya, dia akan membentuk suatu sel memori. Jadi kalau misalnya dia nanti ada lagi kena virus itu, dia akan mengeluarkan tentaranya nih gitu. Udah ada buat ngelawannya tuh ya, ada gitu kan ya. Sudah mengenal. Nah, dokter lu ngebahas soal imunisasi. Karena kan imunisasi ini cuma satu-satunya pencegahan ya? Ya, sebaiknya dengan imunisasi. Ada pencegahan lain nggak sih kalau untuk campak ini? Sebetulnya sebagian besar virus ya, bagusnya ada dengan imunisasi. Dengan imunisasi, berarti tindakan preventifnya justru imunisasi. Betul. Tapi dokter, saat ini ya, mungkin pengaruh apa entahlah ya, aku pribadi pun nggak paham sebenarnya. Banyak orang tua, kasusnya nggak satu kayaknya, kasus orang tua yang menolak anaknya divaksin atau diimunisasi. Jadi dari lahir sampai anaknya itu gede sekolah, mereka nggak mau menolak dan nggak mau anaknya disuntik-suntik gitu kan ya, entah alasannya apa gitu kan ya. Tanggapannya gimana dokter? Itu justru hal yang baik kah atau seperti apa? Sebaiknya ini memang banyak sekali anti-vax di Indonesia ini. Sebaiknya imunisasi ini dilakukan, minimal adalah imunisasi wajib ya, imunisasi dasar, karena banyak penyakit-penyakit yang sifatnya wabah itu bisa dihindari dan imunisasi. Ya kan termasuk COVID juga sekarang sudah ada vaksinnya, gitu ya. Betul kan? Nah, nanti kan kalau memang sudah kita diimunisasi, itu kan memberikan suatu antibodi yang cukup jangka panjang. Ya, artinya ya tadi kata Dr. Vindi mungkin herd immunity ya, herd immunity untuk penyakit tertentu. Yang mudah-mudahan di Indonesia ini seharusnya campak ini juga sudah tidak ada. Betul sih ya. Karena memang udah ada tadi program dari pemerintah itu ya dokter. Betul. Udah ada vaksin-vaksin di usia-usia tertentu. Sebenarnya kalau orang ya manusia gitu disuntiknya tuh berapa kali dalam hidup? Waktu anak-anaknya ini harusnya berapa kali yang wajibnya tuh? Iya, mangga Dokter Vindi ini. Jadi gini. Program imunisasi ini kan sebenarnya dibuat untuk mencegah berkembangnya penyakit-penyakit ini, dan menjadi program wajib itu sebenarnya kalau di luar negeri itu udah banyak banget tuh vaksin-vaksin yang disediakan gratis untuk berbagai macam penyakit. Cuma Indonesia karena keterbatasan ekonomi kita, jadi kita fokus pada penyakit-penyakit yang angka kematiannya tinggi. Kalau itu terjadi, ya jadi makanya seperti polio, ya angka kesakitan dan kematiannya tinggi. Artinya
polio itu juga menyebabkan cacat seumur hidup kan gitu ya. Jadi itu yang menjadi program wajib pemerintah saat ini. Banyak sebenarnya harusnya yang ada vaksinasi ini, tapi minimal program dasar pemerintah yang diadakan program wajib itu, dan itu ya tidak satu, itu ada mulai dari polio, campak, cacar, gondongan, HIV ya, program HIV, DPT itu, difteri, tetanus, kemudian itu ya kalau nggak salah yang program wajibnya ya. Nah, tapi kalau yang tambahannya sendiri tuh ada tifoid. Sebenarnya ada sebaiknya tuh karena yang angka kesakitannya, kejadian penyakitnya tuh banyak. Hepatitis A ya. Hepatitis B udah masuk program wajib tuh. Ya, hepatitis A belum ya. Hepatitis A, tifoid, yellow fever, influenza itu sebenarnya ada itu. Jadi banyak berbagai macam sebenarnya ada program vaksinasinya. Ya, HPV. Mencegah kanker serviks. Oh iya, berarti udah ada vaksinnya juga ya. Iya. Dan tiap program vaksin itu ada yang cukup sekali, tapi rata-rata enggak sih ya. BCG hanya sekali. Untuk yang lainnya itu punya karena tergantung sifat antibodi yang terbentuk, jadi ada yang memerlukan beberapa kali imunisasi dasar, kemudian di booster setelah usia berapa tahun, di usia berapa tahun itu akan harus di booster lagi. Jadi tiap vaksin itu punya beda berapa kalinya frekuensinya itu, tapi ada programnya, bisa banget kita browsing, kita lihat. IDAI dan Ikatan Dokter Penyakit Dalam ya sudah mengeluarkan jadwal program imunisasi pada anak dan dewasa. Jadi bukan cuma anak-anak, tapi kalau anak-anak ini nggak divaksin, nggak diimunisasi, dampaknya nanti ke si anaknya badannya tuh apa sih sebenarnya, dokter? Kalau tidak divaksin, ya sekarang ini kita lihat. Oh ya, iya betul. Ini campak nih penyebab ya salah satunya, dan belakangan ini memang kita nih para dokter udah prediksi nih, nih kalau selama masa pandemi berhenti program imunisasi, begitu selesai pandemi, aduh siap-siap nih kita gitu, dan ya benar terjadi. Begitu anak-anak mulai keluar rumah, pandemi dinyatakan sudah membaik ya, PPKM sudah diturunkan levelnya, bahkan sudah dihentikan gitu ya, kemudian berbaur secara bebas lagi. Mulai udah muncul tuh kita di akhir tahun kemarin itu meningkat kejadian pneumonia, cacar air, kemudian sekarang campak, bronkiolitis. Jadi penyakit-penyakit yang bisa yang ringan sebenarnya justru malah jadi difteri. Ini kita udah khawatir difteri nih ya. Difteri udah mulai muncul soalnya, kita bakal difteri itu diare ya? Bukan, difteri itu infeksi pada tenggorokan yang bisa menyebabkan cepat sekali berhenti napas. Terjadi pada anak-anak juga? Pada anak-anak utamanya, makanya kita sangat jadi kalau orang tua yang memilih anti vaksin, tidak memilih divaksin anak-anaknya dengan alasan apapun ya, karena mungkin ada alasan agama, alasan takut, alasan macem-macem lah ya gitu, bahwa harusnya lebih takut kalau anaknya sampai menderita sakit ini. Betul. Gitu. Justru nanti orang tuanya yang repot gitu kan. Kan ada juga orang tua yang kalau habis divaksin suka jadi demam sehari 3 hari. Nggak apa-apa deh ngeliat anak demam sehari 3 hari tapi kemudian punya antibodi untuk penyakitnya, daripada nanti dia menderita penyakit demamnya nggak 3 hari, dirawatnya bisa di ICU berminggu-minggu gitu. Orang tuanya juga nanti yang tega ngelihat begitu. Betul sekali ya. Jadi percaya sahabat Rachel, kalau pemerintah memberikan program-program baik itu harus diikuti, dokter ya. Bukan program iseng-iseng nyakitin anak, bukan. Betul. Ini tuh untuk menolong anak-anak gitu ya, mencegah, untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak gitu loh. Kan ngeluarin biaya. Kalau mau dibilang untung mendingan nggak divaksin loh gitu. Mendingan masuk sendiri. Ya mending untuk yang lain. Ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kan biaya yang dikeluarkan untuk vaksinasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan itu luar biasa berlipat-lipat. Betul. Jadi mendingan sekarang aja vaksin daripada nanti harus ngeluarin tabungan kan? Habis jual rumah nanti. Gitu ya. Nanti mobil motor hilang semua gara-gara nggak percaya vaksin itu ya. Nah, sebelum kita akhiri sahabat RCL program Talk Show Lintas SKPD hari ini, ada 2 pertanyaan masuk dulu nih, dokter ya. Boleh Dokter Lulung atau Dokter Vindi, silahkan. Yang pertama ini ada dari Agil di Sukalarang. Dok, saat ini kan sedang ramai perihal obat sirup untuk anak yang dilahirkan
barang. Sementara anak di usia di bawah 5 tahun itu kebanyakan obatnya sirup. Gimana tanggapan dan solusinya? Silakan. Saya dulu. Ya, jadi gini, itu yang saya tersebut bahwa alhamdulillah untungnya sebenarnya kebanyakan penyakit anak yang ringan nggak perlu obat. Nggak perlu diobatin? Nggak perlu diobatin sebenarnya. Jadi cuma batuk, pilek, panas, diare, itu sebenarnya nggak wajib minum obat selama tadi anaknya aktif. Betul. Ya, anaknya aktif. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga nih, kayak kita nggak bisa hidup tanpa obat-obat sirup itu anak-anak ini gitu ya. Jadi kalau kemudian ternyata anak harus minum obat gitu ya, itu memang biasanya harus anak-anak yang harus dirawat, anak-anak yang perlu dapat antibiotik gitu. Nah, antibiotik sendiri sekarang ini sudah dinyatakan BPOM sih sudah direstriksi ya, penggunaannya direstriksi. Kemudian juga untuk yang bisa digunakan pun juga yang akan digunakan itu yang sudah lulus BPOM untuk dinyatakan aman gitu ya. Sedangkan untuk obat-obat yang itu, makanya tadi orang tua perlu tahu kapan sih perlu ngasih obat. Betul. Dan nggak beli bebas ngobatin sendiri main dokter-dokteran di rumah gitu. Betul sekali ya. Jadi jangan so tahu ngeluarin resep sendiri dokter ya. Jadi bukan berarti udah biasa pakai obat ini anaknya reda panasnya bukan berarti aman dikonsumsi. Iya. Yang penting kalau gejalanya nggak berat nanti si anak bakal sembuh sendiri berarti dokter ya. Iya, sebenarnya kebanyakan penyakit. Kalau virus-virus kebanyakan, kecuali bakteri yang membutuhkan antibiotik gitu. Jadi intinya kalau panas sedikit, panasnya baru sejam langsung dikasih obat sebenarnya nggak boleh ya? Itu tadi kebaliknya tadi, nggak perlu kalau anaknya aktif. Oh iya. Ya. Kalau anaknya masih berantakin lah aman lah ya. Aman, insya Allah paling aman. Ibunya yang pesing. Oh iya dikompres, betul. Ya mungkin saya nambahin ya. Saya setuju tadi Dr. Vindi sampaikan. Jadi pemberian obat ini juga memang harus sesuai dengan standarnya ya. Artinya selama ini juga pemberian obat demam, kadang-kadang anak belum turun nih, nanti setengah jam kasih lagi. Nah, itu kan bahaya. Itu bukan hanya obatnya memang ada zat kimia tertentu yang menyebabkan kerusakan ginjal, tapi kalau kita melakukan hal tersebut terlalu sering malah tetap aja ginjalnya kerusak gitu. Justru yang gagal ginjal tuh itu berarti ya? Iya. Terus gagal ginjal tuh itu karena orang tua nggak sabar, baru sejam yang lalu ngasih obat nggak turun-turun panasnya dikasih. Iya, lagi. betul. Hati-hati. Jadi jangan jadi dokter sendiri lah ya, jangan dokter-dokteran di rumah. Betul. Bilang. Ya. Satu pertanyaan terakhir, Dokter Luhung dari Reni di Cikakak ini. Kalau misalkan anak saya sudah terkena penyakit campak, kalau udah sembuh boleh nggak divaksin katanya? Oh, boleh saja. Masih boleh bisa saja. Berarti ya? Boleh kalau saja. udah kena bakal terpengaruh, maksudnya ada minimal ini, 1 kali. Minimal 1 kali seumur hidup. Iya. Oh gitu. Berarti kalau udah kena penyakitnya divaksin masih bisa berarti kan ya? Iya, betul. Di program imunisasi sendiri campak itu kan sekarang ini kan 3 kali ya. Jadi nah itu tadi yang orang tua banyak tidak paham, dikira 9 bulan udah beres imunisasinya. Jadi campak itu diimunisasi di umur 9 bulan, 1,5 bulan, dan di usia preschool ya, di usia 5 tahun, 6 tahun ya. Biasanya juga di kelas 1 SD tuh ada tuh programnya nanti. Nah, itu kenapa udah sakit kok perlu juga, karena biasanya pada masa anak-anak pembentukan antibodinya belum maksimal tuh, belum optimal. Nah, jadi walaupun pernah sakit dulu waktu masa kecilnya, kita harapkan sih 1 kali itu tetap diimunisasi. Nggak masalah juga di usia dewasa gitu ya. Nggak apa-apa nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga ya. Jadi untuk mencegah itu bahwa takutnya antibodi yang terbentuknya belum memenuhi kadar protektif. Betul. Belum kadar melindungi. Standar kuat gitu. Iya, belum memenuhi standar. Oke deh, sahabat RCL, kita akhiri. Tapi sebelum diakhiri, benar-benar terakhir ini, Dokter Luhung dan Dokter Vindi, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat mengenai campak ini? Ya, mungkin saya menghimbau juga ya untuk masyarakat, jangan terlalu takut dengan penyakit campak ini ya. Jadi jangan langsung heboh nih, tiba-tiba anak demam tinggi terus keluar ruam-ruam. Kalau memang anaknya masih aktif, ya masih bisa di rumah gitu ya. Berikan obat panas kalau memang sudah terlalu berlebihan atau dikompres gitu ya. Nanti juga dia sifatnya self-limiting disease. Yang kedua juga untuk masyarakat, jangan lupa kita lagi ada program BIAS nih. Ayo vaksinasi anak-anaknya ya. Jangan sampai nanti mungkin bukan hanya campak, tapi penyakit-penyakit yang memang diimunisasikan itu kita cegah. Jangan menjadi anti-vak. Itu saja.
Dari Dokter Vindi silakan, ada tambahan? Iya, mungkin tadi pesan saya buat para orang tua untuk bukannya berarti anak nggak diapa-apain gitu ya, karena orang tua merasa jadi kalau nggak dikasih obat nggak diapa-apain, bukan. Diapa-apain itu adalah diobservasi ya, amati dengan teliti, waspada, observasi dengan baik, dengan ketat, tanda-tanda gawat tadi yang saya sebutkan. Demam itu tidak termasuk indikasi gawat darurat sebenarnya ya, kecuali demam di atas 41 derajat ya. Jadi tanda gawat tadi yang betul-betul diingat-ingat orang tua. Pertama, penurunan kesadaran, yaitu tidur yang sulit dibangunkan. Kedua, sesak napas, yang tadi tandanya adalah napas cepat disertai tarikan dinding dada. Yang ketiga, anak sulit minum. Yang keempat, kejang. Itu saja yang perlu orang tua pegang di rumah. Kalau ada tanda-tanda itu, segera bawa ke UGD. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, bisa observasi di rumah paling tidak 3 hari. Luar biasa. Jadi sahabat RCL udah jelas ya. Demam itu bukan berarti gawat darurat. Gawat darurat itu kalau kalian lupa vaksinasi. Mei Junandi yang bertugas beserta tim sahabat RCL dari Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Terima kasih Dr. Luhung, Dr. Vindi sudah meluangkan waktunya di hari ini. Mei Junandi bertugas undur pamit. Ketemu lagi di talk show berikutnya bersama bersama RSUD. Karena kita juga programnya nanti bakal ada lagi sahabat RCL dengan tema-tema lainnya. Jadi stay tune terus di 95,7, kami ada bersama Anda.